Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. Siap. Siap. Bersolek. Siap. Sudah belajar, mari membaca doa. Boleh dimulai. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fahri, Hadir Pak. Andika Putra Pertama, Hadir Pak. Jabal Nur, Hadir Pak. Eka Pratiwi, Hadir Pak. Diana Amelia, Hadir Pak. Tinggi Trianti Putri, Pak. Riri, Hadir Pak. Rahmadani, Pak. Mantasia, Hadir Pak. Muhammad Ilham Armin, Hadir Pak. Ridwan. Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kita melanjutkan pelajaran kita yaitu masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu aktivitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Dalam kehidupan masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat rajin belajar, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tua, terutama pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Talib.
baik dalam mencari nafkah, di antaranya beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa remaja, yaitu satu, menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing orang-orang Mekah sekeliling gunung untuk berumput dan cara mendapatkan upah. Upahnya kemudian diberikan kepada pamannya. Siapa nama temannya lagi? Abu Talib. Kemudian berniaga ke negeri Sam untuk kaum Quraisy terbiasa bepergian ke Sam atau sekarang dinamakan Suriah sekali tiap tahun untuk berdagang, sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Talib berencana untuk berangkat ke negeri Sam tanpa mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun atas desakan kemanakannya tersebut, akhirnya sang paman mengalah dan ini menjadi perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Suriah pada usia 12 tahun. Dalam perjalanan tersebut, pamannya Abu Talib bertemu dengan pendeta Buhaira. Pendeta Buhaira menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dijaga ketat karena Nabi Muhammad SAW mempunyai tanda-tanda kenabian di akhir zaman. Kemudian dari paras Nabi Muhammad yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat negeri Sam tertarik simpati kepada Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya ke negeri Sam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW berdagang. Selama ini hanya tahu mengembala kambing di gurun pasir dan sifat-sikapnya yang sangat membantu pekerjaan tersebut.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam perang Fijar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpartisipasi dalam perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinana dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan pada saat itu. Perang itu terjadi di Nakhlat, sebuah tempat yang berada di kota Mekah dan Taif. Saat itu usia Nabi Muhammad sekitar 14 tahun. Pada usia itu sangat muda. Maka keikutsertaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau hanya bertugas untuk mengumpulkan anak panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Kaum Quraisy sebagai dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy sebagai teladan bahwa kalian anak-anak dan remaja generasi muda Indonesia harus mempertahankan NKRI dan mengisi kegiatan yang positif seperti saling menghormati, saling menghargai, dan jangan mudah dipengaruhi oleh ajakan-ajakan yang tidak menginginkan negara kita untuk aman dan utuh. Kemudian meninggalkan Nabi Muhammad SAW meninggalkan tradisi buruk yang menghindari perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda, berkelakuan kasar, berzina, meminum minuman keras dan lain-lain, sehingga pada saat itu Nabi tidak ikut dengan remaja-remaja lainnya dengan kebiasaan buruk. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar As-Sadiq. Apa itu Sadiq? Yang benar. Al-Alim, dapat dipercaya. Dan Nabi pada saat itulah diberi gelar Al-Amin. Saat itulah Nabi digelar Al-Amin dan Al-Sadiq. Apa itu Al-Sadiq? Yang benar. Al-Amin yang dapat dipercaya. Siapa mau bertanya? Ya. Ya, mundur. Panang buku itu cakap. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Hilang. Tapi mundur. Kalau bilang siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, hilang. Coba apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dari perang Fijar? Ya, apa yang dimaksud dengan perang Fijar? Jadi perang Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinana dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Ya, sampai disinilah perjumpaan materi kita. Nanti lain kali baru dilanjutkan. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama, mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
we believe